lagi dengan Bu Elsa di sini. Apa kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi pada bab ini tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemarin kalian sudah menyebutkan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang kemarin kita bahas. Jadi kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa Pancasila itu adalah dasar dalam penyelenggaraan negara. Selain itu Pancasila juga sebagai pedoman atau pandangan hidup itu pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Pancasila tidak hanya kaitannya dengan negara saja, tetapi dalam diri kita masing-masing kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu apa saja? Kalian sudah hafal semua ya, ketuhanan yang bunyi sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang ada dalamnya adalah apa? Terkait dengan nilai religius, yaitu pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Jadi nilai dari sila pertama itu adalah kaitannya dengan Tuhan, kaitannya dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Contohnya kemarin kita menyebutkan bahwa menghormati teman yang berbeda agama, terus menghormati teman yang sedang beribadah, kan kaitannya dengan agama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di situ adanya kesetaraan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Dia kaya, dia kurang mampu, dia cantik, dia ganteng. Nah, kita nggak boleh beda-bedakan. Aku nggak mau temenan sama dia karena dia anaknya orang kurang mampu. Nggak boleh seperti itu. Karena kita harus menerapkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Penekanan di sila ketiga adalah kaitan dengan persatuan. Misalnya dan cinta tanah air. Misalnya kita mengikuti upacara bendera, kita menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Itu adalah sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini lebih kepada demokrasi, ya, demokrasi. Karena kita pemilihan umum, kita melaksanakan pemilihan ketua OSIS, terus kita melaksanakan diskusi, musyawarah, itu adalah penerapan dari sila keempat. Jadi penekanannya pada nilai demokrasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Ini lebih keadilan sosial, itu kesetaraan antara rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi misalnya di sini dapat bantuan, di sana juga dapat bantuan. Misalnya kaitannya dengan COVID ini melanda di seluruh Indonesia. Jadi pemerintah memberikan bantuan pada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Tidak hanya orang Jakarta saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah perwujudan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai Pancasila itu ada 3. Yang pertama adalah nilai dasar. Yang tadi kita bahas ada nilai ketuhanan atau religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai demokrasi dan keadilan. Terus yang dari nilai dasar itu dijabarkan menjadi nilai instrumental, menjadi pasal-pasal dalam undang-undang dasar, menjadi peraturan-peraturan sampai tata tertib sekolah, itu adalah nilai instrumental. Jadi penerapan nilai dasar itu tertuang dalam tata tertib, misalnya seluruh siswa wajib mengikuti sholat duhur berjamaah di sekolah. Itu adalah penerapan dari penjabaran dari nilai dasar sila pertama. Sila pertama disebutkan bahwa tentang ketuhanan dijabarkan dalam tata tertib atau dalam pasal-pasal undang-undang dasar atau dalam undang-undang, itu adalah nilai instrumental. Nilai praksisnya adalah kita sebagai siswa menjalankan sholat jamaah di masjid saat duhur. Siswa menjalankan mengikuti
doa pagi setiap hari. Nah, itu adalah nilai praksis. Kita menjalankan peraturan, itu adalah nilai praksisnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan nanti langsung japri ke Bu Elsa. Nah, dari nilai-nilai Pancasila itu, nilai-nilai yang sudah kita jabarkan, yang tadi ada 5. Nah, itu Pancasila itu berdirinya tidak masing-masing, enggak nilai yang pertama, sila kedua itu bukan terpisah-pisah, tapi satu kesatuan, satu keseluruhan. Jadi nilai sila pertama itu juga tidak bertolak belakang dengan sila kedua, sila ketiga, dan sampai sila kelima. Jadi semuanya menjadi satu keutuhan. Dalam kita menjalankan berarti menjalankan semuanya, tidak hanya aku menjalankan sila pertama, aku menjalankan sila kedua, tidak seperti itu. Tetapi dalam satu sikap itu bisa mencerminkan sila-sila dari Pancasila, itu yang namanya nilai Pancasila. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari harus menjalankan nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Nah, bagaimana contoh pembiasaan diri di nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Di sini dicontohkan, misalnya di keluarga. Di keluarga kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Harus bakti pada orang tua, adil pada semua anggota keluarga, mengerjakan tugas rumah bersama-sama, tidak boleh membeda-bedakan. Orang tua nggak boleh membeda-bedakan antara kakak dengan adik. Kakaknya dimanja-manja, disayang-sayang, adiknya enggak. Nah, itu juga tidak mencerminkan nilai Pancasila. Harus gotong royong, bekerja sama dengan kakak adik, bekerja sama membantu orang tua, itu juga nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya di sekolah. Nah, sekolah berarti kaitannya dengan hubungan kalian, hubungan kita dengan teman sekolah, hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan teman beda kelas. Pokoknya semuanya yang ada di sekolah itu adalah penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Menghormati teman yang berbeda agama, melakukan kewajiban seorang siswa. Berarti kewajiban siswa adalah belajar, mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas, itu kewajiban siswa. Menolong teman, membantu teman yang kesulitan, terus ikut organisasi, misalnya ikut OSIS, ikut kegiatan ekstrakurikuler, itu juga contoh penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Setelah di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Masyarakat berarti kamu sama tetanggamu. Sama tetanggamu itu harus gimana? Di dalam lingkungan masyarakat gimana? Harus menjalankan musyawarah, mengikuti, misalnya kalian mengikuti Karang Taruna, mengikuti remaja masjid, terus mengadakan kegiatan-kegiatan di masyarakat, gotong royong, kerja bakti, peduli dengan tetangga sebelahnya, tetangga sekitarnya, itu juga termasuk penerapan dari nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat, di lingkungan masyarakat atau tempat tinggal. Dan yang terakhir yang lebih luas lagi adalah di lingkungan berbangsa dan bernegara. Bagaimana penerapan nilai Pancasila di lingkungan negara? Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita mengadakan bakti sosial membantu korban bencana alam di luar daerah. Itu termasuk kita dalam menjalankan sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di lingkungan berbangsa dan bernegara. Terus kita mengikuti nanti kalau kalian sudah dewasa, aktif di pemilu, menggunakan hak pilihnya. Itu juga termasuk penerapan dari nilai Pancasila di lingkungan negara. Membayar pajak, terus berpartisipasi di kegiatan-kegiatan pemerintahan, mencintai produk-produk dalam negeri, menggunakan produk-produk dalam negeri, menjaga fasilitas umum. Itu mungkin yang kita sering melihat anak muda itu suka coret-coret fasilitas umum. Ya, kita ada kursi bagus, duduk di situ kok kotor. Nah, itu bukan mencerminkan nilai Pancasila. Nah, kalau kita ingin melaksanakan nilai Pancasila, berarti kita menjaga fasilitas umum. Ya, fasilitas umum misalnya tidak merusak fasilitas umum, fasilitas sekolah juga. Nah, terus juga menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung japri ke Bu Elsa, bisa ditanyakan hal-hal tidak hanya yang berkaitan dengan ini, mau bertanya soal pelajaran yang kemarin-kemarin atau hal-hal yang kalian kurang tahu bisa kalian tanyakan.